Halo teman-teman, hari ini Ibu akan menjelaskan penjumlahan pecahan desimal. Nah, ini adalah bentuk desimal. Jadi desimal itu selalu ditandai dengan koma ya, jadi harus diingat. Nah, contohnya misalnya di sini ada 2,5. Nah, 2,5 ini dapat diartikan bahwa 2 ini satuan, kemudian untuk 5 ini per 10. Kemudian dapat kita artikan lagi, karena ini 2 satuan berarti 2 ditambah 5 per 10, karena ini per 10. Nah, kemudian kita jumlahkan ya. Nah, anak-anak, kalau misalnya di sini ada angka satuan atau tidak ada pernya, berarti kita boleh 2 per 1. Kenapa? Karena 2 dibagi 1 sama dengan 2. Ya, jadi kalau misalnya nanti kalian nemu soal di sininya tidak ada pernya, di bawahnya kalian boleh tambahkan per 1. Nah, kemudian ditambah 5 per 10. Nah, kita hitung ya. Kemarin kita sudah membahas tentang penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Nah, ini juga penyebutnya berbeda, berarti harus kita samakan terlebih dahulu ya. Kita samakan angkanya 10 ya. 10 dibagi 1 itu sama dengan 10 dikali 2, 20. Kemudian 10 bagi 10 1 kali 5 itu sama dengan 5. Hasilnya adalah 10, 20 tambah 5, 20 per 5. Jadi 2,5 ini sama dengan 25 per 10 ya. Itu cara yang agak ribetnya ya. Tapi di sini Ibu kasih cara yang menurut Ibu lebih mudah ya. Jadi nanti bisa kalian terapkan dalam mengerjakan soal. Nah, anak-anak, ini kemudian ada contoh lagi, ada 0,7 di mana 0 ini satuan dan 7 ini per 10. Nah, kalau cara Ibu, cara yang paling cepat itu kamu lihat aja nih di belakang koma ini ada berapa angka. Kalau ada satu angka, hitungnya per 10, berarti 0,7 itu sama dengan 7 per 10. Seperti itu. Kemudian ada contoh lagi 3,25. Nah, 3 ini satuan, kemudian 25 ini dihitungnya per 100. Kenapa? Karena di belakang koma itu ada 2 angka. Kita hitung aja nolnya ya. Jadi kita bikin 2 nolnya. Nah, 3,25 kalau kita ubahan ke pecahan biasa ya, itu 325. Ini semua ditulis, kemudian per, lihat karena ini di belakang komanya ada 2, berarti tulis juga nolnya ada 2, jadi per 100. Hasilnya 3,25 kalau kita ubah ke pecahan biasa, jadi 325 per 100 ya. Kemudian ada lagi bentuk 1,145. Nah, lihat di sini di belakang koma itu ada 3 angka. Berarti nanti kita tulis nolnya itu ada 3, berarti sama saja 145 ini per 1000. Karena di belakang komanya ada 3 angka, berarti 1,145 dengan 1145 per 1, 2, 3 per 1000. Kenapa? Karena di belakang komanya ada 3 angka, berarti nolnya kita tambahkan menjadi 3 angka. Jadi mau ini jadi bawahnya ini pecahannya ini ya, atau penyebutnya ini kalian bikin itu sesuai dengan soalnya. Jadi kalau misalnya di belakang komanya ada 1, kalian hanya tulis nolnya 1 ya, berarti per 10. Kemudian di belakang komanya ada 2 angka, berarti tulis nolnya ada 2, berarti per 100. Kalau misalnya di belakang komanya ada 3 angka, berarti sama dengan per 1000. Nah, kalau misalnya ada soal nih, soalnya misalnya ada 30 per 100. Itu kalau kita ubah ke pecahan desimal itu seperti apa ya? Nah, kita lihat dulu ya di sini 30. Kemudian kita hitung di belakang komanya, di bawahnya ini ada berapa, di penyebutnya ada 1, 2, berarti kita hitung dari belakang 1, 2, tambahin 0 di belakangnya, jadi 0,30 ya. Atau misalnya di sini ada soal lagi, misalnya di sini 1,14. Nah, ya, 1,14 per 100. 114 per 100.
Nah, kalau kita ini pecahan biasa kita ubah ke pecahan desimal seperti apa? Kita tulis dulu nih depannya, atasnya ya 114. Kita hitung di bawahnya ada berapa nolnya? Ada 1, 2, berarti itu 1, 2, taruh komanya di sini. Jadi hasilnya 1,14. Sampai sini paham ya? Nah, kemudian ibu langsung akan memberikan contoh soal pada kalian ya. Nah, untuk mengerjakan pecahan desimal itu ada 2 cara ya. Nanti ketika ulangan kalian boleh memilih cara mana yang menurut kalian paling mudah ya. Tapi nanti ketika mengerjakan soal latihan kalian harus pakai 2 cara terlebih dahulu ya. Nah, contohnya 2,5 ditambah 0,7 itu ada cara pertama. Cara pertama ini kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Nah, 2,5 ini kita ubah ke pecahan biasa jadi 25/10. Karena di belakang komanya ingat ada 1 angka, berarti nolnya juga 1. Ditambah 0,7 berarti tulisnya 7/10 juga. Karena di sini komanya ada di belakang koma ada 1 angka, berarti ke 10. Karena ini penyebutnya sudah sama, langsung kita jumlahkan ya. 10 tinggal 25 ditambah 7 hasilnya adalah 32 ya. Nah, 32/10 kita ubah lagi ke pecahan desimal ya, yang ada komanya. Berarti ingat di sini kalau mau ubah ke pecahan desimal 32, tulis dulu atasnya. Lihat di bawahnya ini ada berapa nolnya? Ada 1, berarti itu dari belakang 1, kemudian taruh koma di sini. Hasilnya adalah 3,2. Kemudian ada cara yang kedua. Nah, cara kedua ini sama seperti penjumlahan biasa ya. 2,5 ditambah 0,7. Nah, ingat ya, kalau dalam penjumlahan desimal komanya ini harus sejajar ya, harus sejajar komanya dengan yang bawah ya. Kemudian kita jumlahkan 7 ditambah 5 itu adalah 12 tambah 1 di atas berarti 3. Ini turun komanya. Nah, jadi 3,2 sama kan ya, 3,2 ya. Kemudian untuk soal nomor 2, 3,6 ditambah 2,3. Cara pertama kita ubah dulu ke pecahan biasa. 3,6 tulis, lihat di belakang komanya ada berapa angka? Ada 1 angka. Ada 1 angka ya, berarti per 10 ditambah 23 per. Nah, ini di belakang komanya ada 1 angka, berarti per 10 juga. Lalu langsung boleh kita jumlahkan karena penyebutnya sudah sama. Sekarang 36 ditambah 23 itu hasilnya 59. Nah, karena ini soal pecahan desimal, berarti hasilnya pun harus dalam bentuk desimal ya, atau dalam bentuk koma. Nah, 59 kita ubah 59/10 kita ubah ke pecahan desimal. Atasnya ini kita tulis dulu 59 lalu 59. Lihat di penyebutnya ini ada 10, berarti nolnya ada 1, kita hitung 1, berarti 5,9 seperti itu ya. Kemudian cara yang kedua langsung 3,6 ditambah 2,3 kita jumlahkan. 6 tambah 3 itu ada 9. Kemudian koma, turun komanya. 3 tambah 2 sama dengan 5. Hasilnya adalah 5,9 seperti itu. Kemudian untuk soal nomor 3 itu ada 103,5 ditambah 87,58. Nah, coba kita lihat ya. Kita untuk cara pertama kita ubah dulu ke pecahan biasa. Kita tulis nih angkanya nih 135 per berapa ya? Lihat di belakangnya ini komanya, di belakang komanya ini ada 1 angka, berarti per 10 ya. Kita hitung saja per 10 ditambah 87,58. 87,58 ditulis dulu per. Nah, lihat di belakang komanya ini ada berapa angka, kita hitung ya. Ada 1, 2. Berarti nolnya pun kita tulis 1, 2. Jadi 8.758/100 ya. Sampai sini paham ya. Nah, kemudian
Karena ini penyebutnya beda, berarti harus kita samakan terlebih dahulu ya. Berapa angka yang harus kita samakan? Yaitu 100 ya. Kita samakan angkanya 100 agar nanti bisa dijumlahkan. Kemudian 100 dibagi 10 itu sama dengan 10. 10 dikali 1035. Hasilnya adalah 10.350. Kemudian 100 dibagi 100, 1 kali 8.758, hasilnya 8.758. Nah, anak-anak, ini angkanya penyebutnya sudah sama, tapi langsung kita jumlahkan di sini per 100, tinggal atasnya kita jumlahkan 10.350 ditambah 8.758. Hasilnya adalah 19.108. Nah, ini karena soalnya bentuk pecahan desimal ya, pecahan biasa ini kita ubah ke pecahan desimal ya. Lihat, kita atasnya ini kita tulis dulu ya. 19.108. Nah, lihat di bawahnya ini ada berapa nolnya? Ada, itu ada 1, ada 2. Berarti kita hitung juga dari belakang, 1, 2, komanya di sini ya. Tuh, komanya di situ ya. Jadi sama ya, 1, 2, hitung juga dari belakang, 1, 2. Hasilnya adalah 191,08 ya. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, ini boleh langsung kita jumlahkan. Nah, 103,5 ditambah 87,58. Nah, anak-anak ingat ya, ini komanya harus sejajar ya. Jadi jangan belakangnya sejajar, tapi komanya. Kalau misalnya di atasnya ini kosong, nggak masalah ya. Kita bisa taruh di sini 0 ya. Karena kalau dalam pecahan desimal ada 0 di belakang koma, itu sebenarnya nggak usah diajak atau dibawa juga nggak apa-apa ya. Tapi karena ini kita mau menjumlahkan ya, boleh kita tambahkan 0 di belakangnya. Langsung kita jumlahkan, 0 tambah 8, 8. 5 tambah 5, 10. Taruh atas ya, berarti 4 ditambah 7 itu sama dengan 11. 1 tambah 8, 9. Ini 1. Lihat komanya sejajar, set. Taruh di situ ya. Kira-kira hasilnya sama nggak ya? Oh, ternyata di sini hasilnya juga sama. Itu 191,08. Sama kan hasilnya? Nah, seperti itu ya. Jadi nanti kalian ketika mengerjakan pecahan desimal ya, itu boleh pakai cara 1, juga boleh pakai cara yang kedua ya. Terserah ya. Jadi menurut kalian yang paling mudah yang mana ya? Silakan boleh dicoba. Terima kasih.